Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Desastros Necromancer. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Hingga Moyu dan Mu Xian dikirim kembali ke wilayah Eternal Trials. Namun di saat itu Moyu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di samping itu, Earth Dragon Antares menyebut Moyu sebagai bocah cilik dan menyebutnya berani mencoba keberuntungannya dengan dirinya. Apakah Moyu benar-benar berpikir dirinya mudah untuk dibodohi? Dan nyatanya Earth Dragon Antares memindahkan Moyu ke Ancient Trial Grounds Lower Space. Moyu pun tidak menyangka hal ini. Dirinya akan langsung diteleportasi ke Lower Space. Lalu di saat itu Moyu mendengar suara dari Earth Dragon Antares. Earth Dragon Antares menyebut Moyu sebagai bocah. Dalam 1000 tahun Moyu orang pertama yang berani membodohinya. Ini adalah Lower Space. Karena kini Moyu sudah di sini, maka Moyu harus memenuhi janjinya. Sisik itu bisa membawa Moyu keluar dari Lower Space. Tapi itu hanya bisa membawa satu orang dalam satu waktu. Mendengar hal ini, Moyu pun berpikir, jika dirinya yang menggunakan sisik ini, maka Mu Xian akan terjebak di sini. Earth Dragon Antares benar-benar memendam dendam. Sepertinya dirinya harus mendapatkan apa yang Earth Dragon Antares inginkan sebelum dia mengirim dirinya keluar. Tapi meskipun batu teleportasi telah kehilangan efeknya, Abyss Teleportation Stone masih berfungsi. Di momen putus asa, dirinya bisa berteleportasi ke dunia Abyss dan kabur dari Lower Space. Kemudian Mu Xian pun kini mulai sadar. Mu Xian pun merasa aneh dan bertanya-tanya mengapa dirinya tertidur. Lalu tempat apakah ini? Moyu pun seketika memberitahu Mu Xian bahwa ini adalah Lower Space atau lapisan bawah Eternal Trials. Mu Xian pun sangat kaget mendengar lapisan bawah ini. Mu Xian pun bertanya, bukankah untuk masuk ke tempat ini harus level 70? Moyu pun mengatakan terlepas dari alasannya mereka sudah ada di sini. Ini bisa jadi berbahaya. Jadi Mu Xian harus mengambil sisik naga ini. Sisik naga itu bisa mengirim Mu Xian keluar. Mendengar hal ini, Mu Xian pun bertanya bagaimana dengan Moyu. Moyu memberinya sisik naga, lantas bagaimana Moyu keluar nanti. Moyu pun seketika mengatakan bahwa dirinya juga punya satu. Jika ada bahaya langsung kabur. Dirinya mungkin takkan bisa melindungi Mu Xian secara penuh. Moyu pun bertanya apakah Mu Xian mengerti dengan situasinya saat ini. Mu Xian pun mengerti jika ada bahaya dirinya akan langsung kabur. Dirinya tidak akan membebani Moyu. Mendengar hal ini segera Moyu mengajak Mu Xian untuk segera pergi. Lalu di saat mereka terus bergerak melewati banyak tanaman, Moyu pun merasa heran dengan tanaman yang berada di sekitarnya. Dan benar saja tiba-tiba tanaman itu bergerak ingin menyerang mereka. Dengan cepat Moyu mengaktifkan Skeleton Fangs hingga tombak tulang ini menusuk tanaman-tanaman itu. Namun Moyu yang memperhatikan ini tidak menyangka bahwa itu sangat keras. Bahkan Skeleton Fangs-nya tidak bisa menembus tanaman merambat ini hingga tanaman ini kembali menyerang Moyu. Melihat banyaknya serangan dengan cepat Moyu mengaktifkan Skeleton Armor dan Lightning Wings. Dan segera membawa Mu Xian untuk pergi. Mu Xian pun bertanya bagaimana bisa ada sebanyak ini. Dan diketahui dari jendela status Moyu bahwa tanaman ini bernama Giant Leaf Finest level 72. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Fine Whip
Etangle, dan Giant Leap Flash. Selain itu, karakteristik khususnya adalah pengurangan serangan fisik sebesar 30%. Melihat hal ini, Moyu merasa tidak heran bahwa ini adalah lapisan bawah. Bahkan monster biasa mempunyai statistik yang setara dengan bos lapisan atas. Sepertinya sama seperti bagaimana manusia mencapai kebangkitan kelas kedua mereka di level 70. Level ini adalah ambang batas untuk semua makhluk. Lalu saat ini Moyu mendarat di sebuah area yang cukup aman. Moyu pun menyebut bahwa untuk profesi lain tempat ini akan jadi jebakan kematian, tapi untuk dirinya ini adalah sebuah keberuntungan. Segera Moyu mensummon pasukan skeletonnya. Dengan cepat skeleton sharpshooter dan skeleton archmage melepaskan serangannya. Dan hal ini segera diikuti oleh skeleton berserker dan sayap di belakangnya. Hingga Giant Leviathan di sekitar mulai dikalahkan. Namun serangan Giant Leviathan tidak berhenti sampai di sana. Kini Giant Leviathan mengaktifkan skill Giant Leap Flash. Melihat skala serangan ini, dengan cepat Moyu kembali membawa Muxian menjauh. Namun karena skala serangan yang cukup besar hingga serangan ini mengenai Moyu, Moyu pun menilai bahwa ini seperti yang diharapkan dari monster level 72. Kekuatan serangannya berada di level yang sangat berbeda. Skeleton armornya hanya mampu menahan 2 serangan lagi sebelum hancur. Melihat situasinya, Moyu merasa ini tidak akan berhasil. Segera Moyu meminta Lich General untuk mengaktifkan Elemental Aura. Hingga Lich General mengaktifkan Fiery Aura, Lightning Aura, dan Frost Aura. Dan maju menahan semua serangan yang kini mengarah kepada Moyu. Hingga ledakan besar pun terjadi. Dan sebagian pasukan skeleton kini melepaskan serangannya. Hingga beberapa notifikasi mengenai pembunuhan Giant Leviathan mulai muncul. Dan mereka mendapatkan poin pengalaman sebesar 2,1 juta berkali-kali. Muxian yang memperhatikan hal ini bertanya bagaimana Moyu bisa menjadi sekuat ini. Bahkan di lapisan bawah ini, hanya dengan berada di sampingnya, membuat dirinya merasa sangat aman. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah cambuk sulur membentur Moyu dengan sangat keras hingga membuat Moyu terlempar. Dan skeleton armornya pecah. Muxian pun tidak menyangka akan serangan ini. Moyu yang menerima serangan ini bertanya-tanya apakah ini skeleton armornya hancur semudah itu. Dan nyatanya saat ini di depan mereka muncul sosok monster raksasa yang sedang mendekat. Dan diketahui bahwa monster ini adalah Giant Leap Mother Tree, yang merupakan bos kelas dunia dengan level 86. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Deadly Bind dan Giant Leap Slash. Lalu karakteristik khususnya adalah 70% kekebalan damage fisik serta 50% kekebalan damage elemental. Melihat statistik dari Giant Leap Mother Tree, insting Moyu pun mengatakan bahwa Moyu harus lari. Dengan cepat Moyu bangkit dan membawa Muxian pergi. Di saat Moyu lari, Giant Leviathan melepaskan skill Giant Leap Flash. Melihat situasinya kembali, Moyu meminta pasukan skeletonnya untuk menahan serangan itu. Namun di saat yang sama, serangan akar sulur dari Giant Leap Mother Tree menghancurkan barisan pasukan skeleton dalam sekejap. Melihat hal ini, Moyu pun segera mengaktifkan Bone Prison untuk menghentikan pergerakan dari Giant Leap Mother Tree. Moyu pun kaget dengan hal ini. Bone Prisonnya tidak bisa bertahan sedetik pun. Moyu pun segera meminta Muxian untuk menggunakan sisik naga dan keluar dari sini sekarang. Jika tidak, mereka berdua akan mati. Muxian pun mengerti dan seketika keluar. Dan setelahnya kembali Moyu terbang untuk menjauh. Moyu pun bertanya-tanya mengapa Earth Dragon Antares mengirim dirinya ke sini. Apakah Earth Dragon Antares ingin dirinya cepat mati? Keuntungan apa yang bisa Earth Dragon Antares dapatkan dengan membunuh dirinya? Untungnya dirinya punya skill terbang. Jika tidak, dirinya takkan pernah bisa kabur dari jangkauan Giant Leap Mother Tree. Lalu saat Moyu terus menjauh, tiba-tiba sosok monster lain pun muncul dan ini mengagetkan Moyu. Dengan cepat Moyu bersembunyi. Lalu Moyu pun mengatakan bahwa sepertinya monster itu tidak menyadari dirinya. Mungkin aura miliknya terlalu lemah. Tapi Moyu pun bertanya-tanya tempat apakah ini sebenarnya. Mengapa ada banyak bos di mana-mana. Lower space yang gurunya sebutkan harusnya tidak seberbahaya ini. Di sisi lain di tempat kediaman Meng Anwen, Bayi Yuan pun mengatakan kepada Meng Anwen, dirinya merasa sedikit tidak tenang.
Bayi Yuan pun meminta Meng Anwen membantunya untuk memeriksa Moyu. Meng Anwen pun mengerti, dia punya teleportation stone yang dirinya berikan. Dirinya bisa merasakan lokasinya melalui menara Sensia. Namun setelah Meng Anwen memeriksanya, Meng Anwen pun kaget dan menyebut ini tidak bagus. Moyu saat ini sedang berada di lower space. Bayi Yuan yang kaget pun bertanya, apakah Meng Anwen bisa merasakan di mana tepatnya Moyu berada di lower space-nya. Meng Anwen pun meminta Bayi Yuan untuk tidak panik lebih dulu, biarkan dirinya memeriksanya dengan lebih jelas. Dengan kekuatannya bahkan di lower space, selama Moyu tidak pergi ke tempat-tempat khusus itu, dia harusnya baik-baik saja. Lalu setelah memeriksanya, Meng Anwen menyebut bahwa Moyu tampaknya berada dekat di benua liar. Mendengar hal ini, Bayi Yuan meminta Meng Anwen untuk mengirimnya ke sana sekarang. Moyu tidak tahu apa yang sebenarnya dia hadapi. Benua liar adalah surganya para monster, penuh dengan bos di mana-mana. Tempat itu terlalu berbahaya. Meng Anwen seketika bertanya untuk apa Bayi Yuan panik. Meng Anwen meminta Bayi Yuan untuk tidak lupa bahwa Moyu pergi ke Eternal Trial karena suatu alasan, yaitu untuk bertemu dengan makhluk yang membuat perjanjian dengannya. Selain itu, bahkan Bayi Yuan dan dirinya tidak bisa mengirimnya ke lower space. Mana mungkin dia bisa melewati penghalang itu sendiri. Mendengar hal ini, Bayi Yuan pun bertanya apakah Moyu itu muncul di lower space karena perbuatan makhluk itu. Meng Anwen pun membenarkan hal itu. Itu adalah hal yang bahkan tidak bisa mereka lakukan. Hanya makhluk itu yang bisa mengirimnya ke sana. Jadi tidak perlu khawatir tentang keselamatan Moyu. Jika Bayi Yuan pergi ke sana sekarang, Bayi Yuan mungkin akan malah mengacaukan rencana Moyu. Bayi Yuan pun berharap semoga apa yang Meng Anwen pikirkan benar. Jika Moyu berhasil memenuhi permintaan Dewa Kebenaran, maka tak lama lagi ras manusia mereka mungkin mendapatkan setengah langkah menuju super god level lainnya. Lalu kembali ke lower space. Moyu yang terus menelusuri area ini mengatakan bahwa dirinya harus waspada. Apapun yang terjadi, dirinya tidak boleh membiarkan monster-monster di sini menyadari dirinya. Lalu perhatian Moyu terfokus ke sebuah tempat yang mengeluarkan cahaya. Segera Moyu berlari ke tempat tersebut dan ternyata area itu adalah sebuah rawa beracun. Dan di sekitarnya banyak monster ular yang sedang berjaga. Moyu pun bertanya-tanya tempat apakah ini. Rawa racun itu terasa aneh dan tidak alami. Melihat situasinya, Moyu pun akan mencoba mengirim satu skeletonnya untuk mengintai. Dan segera Moyu mensumonnya, dan skeleton berserker pun berlari memasuki area itu. Dan di saat yang sama, monster ular yang menyadari penyusup seketika bereaksi dan mulai memberikan serangan. Namun skeleton berserker sudah lebih dulu masuk ke rawa beracun. Melihat hal ini, Moyu pun menilai bahwa mereka tidak berani mendekati rawa racun. Moyu pun bertanya-tanya apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Lalu skeleton berserker yang saat ini menerima status debab kini sedang mengambil sesuatu dan ternyata itu adalah poison crystal. Moyu pun tidak menduga ini, ternyata rawa ini dipenuhi dengan poison crystal. Namun bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba sesuatu terjadi dengan rawa racun ini. Moyu pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Lalu tiba-tiba monster ular pun mulai menunjukkan pergerakan aneh dan mulai berkumpul mendekati rawa beracun. Moyu yang memperhatikan hal ini merasa aneh karena awalnya monster ular ini tidak berani mendekati kolam beracun itu. Namun sekarang malah berani mendekatinya. Moyu pun bertanya-tanya apakah ada harta karun di dalamnya. Lalu dari rawa beracun sendiri kini mengalami sebuah lonjakan hingga rawa beracun seketika menyembur ke langit. Dan bersamaan dengan semburan tersebut, beberapa poison crystal juga ikut terangkat dan menyebar ke segala arah. Bersama dengan hal tersebut, monster ular pun kini menunjukkan reaksi agresifnya. Melihat hal ini, Moyu menyadari bahwa monster ular saling bertarung memperebutkan poison crystal. Hingga beberapa monster ular mampu meraihnya. Namun monster ular lainnya malah menyerang sesamanya untuk mendapatkan poison crystal. Lalu di tengah kekacauan ini, skeleton berserker pun mulai keluar. Moyu pun menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan lebih banyak poison crystal. Di saat skeleton berserker berjalan menyelinap, tiba-tiba seekor monster ular besar datang dan menargetkan skeleton berserker yang membawa poison crystal. Hingga menyerangnya dengan cambuk ekornya dan membuat poison crystal yang dibawa terlempar. Dan tak berhenti sampai di sana, monster ular dengan cepat menggigit skeleton berserker hingga hancur.
Moyu yang memperhatikan hal ini menyebut bahwa cara menyerang monster ular itu tidak masuk akal. Seperti yang diharapkan, bakat miliknya tidak memiliki waktu untuk diaktifkan ketika dihadapkan dengan penekanan level absolut. Kemudian monster ular pun seketika melepaskan napas racunnya ke rawa beracun. Dan akibatnya sebuah lonjakan terjadi di rawa beracun itu. Moyu yang memperhatikan hal ini melihat sesuatu yang terangkat ke udara. Dan ternyata itu adalah essence blood of the god of poison. Saat digunakan pada profesi tipe racun, dapat sangat meningkatkan kemungkinan sublimasi profesi selama kemajuan mereka. Juga dapat digunakan untuk meningkatkan profesi racun. Moyo pun nampak kaget karena itu sebenarnya adalah blood of god. Gurunya mengatakan bahwa apapun yang berhubungan dengan dewa sangatlah berharga. Namun, bos ular itu mengincarnya dengan sangat tamak. Moyo pun bertanya-tanya haruskah dirinya mengambilnya atau tidak, dan apakah dirinya berani mengambil resiko itu. Di saat Moyu memberanikan diri untuk mengambil, seekor bos monster ular pun seketika membayangi di belakang Moyu. Dan diketahui bahwa monster ini adalah Poison Dragon, yang merupakan bos kelas dunia dengan level 85. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Death Bite, Ruthless Devour, dan Terrifying Venom. Selain itu, karakteristik khususnya adalah mengurangi kerusakan fisik dan elemen sebesar 20%. Segera Poison Dragon mencoba melahap Blood of God. Moyu pun meminta Poison Dragon untuk tidak pernah berpikir tentang hal itu. Dan seketika melepaskan Bone Prison. Namun Bone Prison sama sekali tidak bisa menahan Poison Dragon. Namun Moyu menyebut meskipun Bone Prison tidak akan bertahan sedetik pun itu sudah cukup. Dan kembali Moyu melepaskan Soul Flame ke arah Poison Dragon. Tidak berhenti sampai di situ, Moyu pun mensummon skeleton Archmage dan meminta mereka untuk menyerang bagian matanya untuk menutupi penglihatannya. Hingga serangan skala besar pun terjadi yang tepat mengenai mata Poison Dragon. Kesempatan ini pun tidak dilewatkan oleh Moyu yang dengan cepat mendekati Blood of God, hingga Moyu mendapatkannya. Namun pengalihan ini tak berlangsung lama. Mata Poison Dragon pun kini tertuju kepada Moyu dan bersiap melahap Moyu. Di saat Poison Dragon merasa berhasil melahapnya, namun nyatanya yang ada di dalam mulutnya hanyalah pecahan dari skeleton armor milik Moyu. Lalu kini Moyu memanggil pasukan skeleton berserkernya. Moyu pun menekankan kalau dirinya ingin pergi, Poison Dragon tidak bisa menghentikan dirinya. Dan seketika Moyu mengaktifkan skill Primordial Rune Enhanced Drop, ditambah dengan skill Soul Blast yang ditanamkan kepada pasukan skeleton berserker. Moyu pun bertanya, bukankah Poison Dragon suka melahap skeletonnya? Maka dengan ini cobalah lahap kembali skeletonnya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.